Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita sudah membicarakan pembagian dalil. Jadi dalil itu ada 3. Pertama itu namanya istiqra'. Yang kedua qiyas mantik yang kita pelajari gambaran-gambarannya. Yang ketiga itu tamtsil atau qiyas fikih atau qiyas usul fikih. Nah, kemudian qiyas mantik ini kita sudah pelajari dari segi surah. Dari kemarin kita mempelajari qiyas mantik dari segi surah. Formatnya seperti apa, kan gitu. Tapi kita belum membicarakannya dari segi maddah. Dari segi dia itu komponennya harus terisi dari apa sih? Kan gitu. Baru formatnya kan. Belum membahas harus diisi dengan apa, gitu ya. Nah, sekarang kita membahas qiyas mantik itu harus diisi dengan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul hujjati utawi iki iku pirang-pirang bagian hujjah. Wa hujjatun naqliyatun aqliyah lan utawi hujjah naqliyatun iku naqliyah, aqliyatun lan aqliyah. Jadi dalil itu atau qiyas itu bisa diisi dengan sesuatu yang manqul dari Al-Quran dan hadis, bisa diisi dengan akli, sesuatu yang sifatnya menggunakan logika. Nah, yang kedua yang akli, aqsamu hadzi utawi pirang-pirang bagian hadzi kembali ke akliyah. Khamsatun iku 5 jaliyah kang jelas. Khotobatun siji rupane khotobah. Syi'run lan kaping done syair. Wa burhanun lan burhan. Jadal tur jadal lan jadal. Wa khamisun lan utawi kang kaping 5 safsatatun iku safsatah. Nilta mikoleh sapa sira al amal ing cita-cita. Jadi qiyas mantik bisa diisi dengan 5 hal. Cuman di bait itu tidak disusun. Susunannya acak-acakan. Yang pertama yang paling kuat namanya burhan. Burhan itu adalah dalil yang tersusun dari muqaddimat yaqiniyah. Qiyas yang isinya muqaddimat yaqiniyah. Qadiyah aqliyah yang sifatnya yaqiniyah, tidak akan bisa dibantah. Seperti apa? Al-wahid nisful itsnain, 1/2 dari 2. Itu tidak bisa dibantah. Nanti burhan itu terbagi menjadi 5. Nah, akan dijelaskan di bait-bait selanjutnya. Yang kedua jadal. Jadal itu apa? Jadal itu adalah qadiyah yang tersusun dari qadiyah yang sifatnya masyhurah, terkenal, sudah maklum. Seperti apa? Al-adlu hasanun. Adil itu baik. Qadiyah bukan? Qadiyah kan? Terkenal enggak? Terkenal, adil itu baik benar, masyhur. Yang kedua, jadal itu diisi dengan qadiyah yang musallamah. Musallamah itu apa? Musallamah itu disepakati oleh lawan bicara kita.
Baik kita sepakat atau kita tidak sepakat, yang penting lawan bicaranya sepakat. Itu musallamah. Jadi jadal itu diisi dengan dua hal, masyhurah dengan musallamah. Musallamah baik itu disepakati oleh kita ataupun tidak, yang penting musuh kita sepakat. Misal kita ngobrol dengan orang mujassimah. Kemudian kita mengatakan Allahu fis sama atau Allahu 'alal kursi, Allah berada di atas kursi. Kita sepakat enggak? Kita meyakini enggak bahwa Allah itu di atas kursi? Enggak. Tapi orang mujassimah mengakui enggak? Mengakui. Nah, ketika itu namanya qadhiyah musallamah. Yang ketiga, urutan ketiga, khotabah. Sebelum itu jadal fungsinya untuk apa? Jadal itu fungsinya untuk qahrul khosmi, memaksa lawan untuk menyetujui pernyataan kita. Kalau dalam contoh tadi Allahu 'alal arsy, Allah berada di atas arsy. Wa kullu man kana 'alal arsy fahuwa mutahayyiz. Semua yang ada di atas arsy maka dia bertempat. Wa kullu mutahayyizin yahtaju ila al-makan. Setiap yang mutahayyiz butuh kepada tempat untuk bertahayyuz, benar enggak? Wa kullu man yahtaju ila al-makan, wa kullu man yahtaju falaysa biilahin. Setiap yang butuh kepada sesuatu maka bukan Tuhan. Konsekuensinya apa? Dari semua itu Allah bukan Tuhan, gitu kan? Nah, ketika itu orang mujassimah tadi akan berpikir, lah iya ya. Kalau saya bilang Allah itu 'alal arsy, konsekuensinya apa? Sesuatu yang batil. Apa itu? Bahwa Allah bukan Tuhan. Dia juga tahu ini batil. Saya juga tahu ini batil. Akhirnya yang sudah dibahas kemarin, kalau natijahnya batil, otomatis ma'adda ilal batil fahuwa batil, kan gitu. Sesuatu yang mendatangkan kepada kebatilan maka dia batil. Maka adanya Allah di atas arsy itu batil. Maka kebalikan dari Allah di atas arsy, apa itu? Allah tidak di atas arsy. Kalau Allah di atas arsy batil, maka kebalikannya yang benar. Betul nggak? Dibahas di bab tanakud. Tanakud itu apa? Dua qadhiyah. Berbeda dari segi kaif. Allah di atas arsy, Allah tidak di atas arsy. Kalau kebalikannya gugur, apa itu? Allah di atas arsy gugur. Otomatis kebalikannya yang benar, apa itu? Allah tidak di atas arsy. Itu contoh jadal itu fungsinya untuk qahrul khosmi. Yang ketiga, khotabah atau khitabah. Khitabah itu qadhiyah yang tersusun atau dalil yang tersusun dengan dari qadhiyah yang sifatnya maqbulah. Sifatnya maqbulah, diterima. Apa maksud maqbulah? Maqbulah itu ketika yang ngomong itu seseorang yang diyakini kebaikannya. Seseorang yang diyakini kesolihannya. Misalkan orangnya rajin ibadah terus, kemudian dia bilang as-salatu tanha 'anil munkar. Salat bisa mencegah kita dari kemungkaran. Yang ngomong orang yang sangat soleh, kita akan nerima enggak? Pasti nerima kan? Itu namanya muqaddimah maqbulah. Jelas ya? Itu khitabah. Apa itu fungsi khitabah? Fungsi khitabah itu ya tadi menganjurkan orang kepada kebaikan, yang memotivasi seseorang untuk melakukan kebaikan atau menjauhi sesuatu yang buruk. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, khitabah itu tersusun dari sesuatu yang sifatnya maqbulah. Atau khitabah juga bisa tersusun dari sesuatu yang sifatnya maznunah, merupakan dugaan. Ya, apa itu maznunah? Ini ada hubungannya dengan usul fikih. Ada zon, ada syak, ada yakin, ada waham. Tapi kita nggak perlu ngomongin semuanya, kepanjangan. Intinya zon itu apa? Zon itu ada dua kemungkinan. Yang satu kuat, yang satu lemah. Yang kuat itu namanya zon. Jelas ya? Contoh, saya sudah wudu, kemudian saya ragu batal apa belum batal. Maka secara zon ada dua kemungkinan.
Yang satu belum batal, yang satu sudah batal. Mana yang lebih kuat? Yang belum batal. Kenapa? Karena kita ragu nih, batal atau belum. Ya, yang diragukan itu batalnya, bukan sucinya. Ataupun adapun sucinya itu ada kemungkinan lain, tapi masih lebih kuat bahwa kita masih punya wudhu. Itu namanya khitabah. Tersusun dari dua hal. Pertama, makbulah. Makbulah itu apa? Yang muncul dari orang yang yu'taqadu sholahuhu, yang diyakini kebaikannya. Yang kedua, maznunah. Tersusun dari mukadimat yang sifatnya zon. Yang keempat, syi'run. Syi'run. Syi'run itu enggak mesti benar. Enggak mesti ada zon. Syi'run itu enggak mesti benar dan enggak mesti ada zon di situ. Yang penting apa? Yang penting syi'run itu bisa membuat emosi orang tuh bergejolak. Ya, tanbas itu minhu an nafsu, bisa membuat emosi orang bergejolak. Emosi itu maksudnya apa? Bisa emosi senang, bisa emosi enggak senang, gitu ya. Contoh, madu itu al-asalu mirratun muhawwa'ah. Kalau saya bilang al-asal mirratun muhawwa'ah, madu itu adalah empedu yang dimuntahkan. Madu itu empedu lebah yang dimuntahkan. Apakah ketika itu saya ingin menghukumi bahwa madu itu adalah empedu lebah yang dimuntahkan? Enggak. Tapi saya bilang begitu tujuannya untuk apa? Untuk bikin orang yang mendengar kalimat itu jadi jijik untuk makan madu. Itu namanya syi'run. Atau saya bilang al-khamru yaqutatun sayyalah. Khamr adalah mutiara yang mengalir. Apakah ketika itu saya ingin menghukumi bahwa khamr itu mutiara yang mengalir? Bukan. Saya cuma ingin memotivasi orang lawan bicara saya untuk meminum khamr, gitu ya. Itu fungsi syi'run. Syi'run itu untuk memotivasi seseorang melakukan sesuatu atau bikin orang jijik terhadap sesuatu. Yang terakhir, safsatoh. Apa itu safsatoh? Safsatoh itu adalah qadiyah yang tersusun dari sesuatu yang batil tapi syabihatin bil haq. Ya, qadiyah yang tersusun dari sesuatu yang batil tapi menyerupai hak. Contoh, di sini ada gambar kuda. Misalnya di sini ada gambar kuda. Kemudian saya bilang, hadza farasun wa kullu farasin shahhal fa hadza shahhal. Benar nggak kalimat itu? Benar nggak? Kayaknya benar, ya kan? Karena di sini ada gambar kuda. Tapi kemudian saya bilang, hadza faras, ini kuda. Padahal ini bukan kuda. Ini gambar kuda. Maka kalimat ini kuda itu batil nggak? Batil, tapi syabihin bil haq, menyerupai sesuatu yang benar, padahal batil. Itu safsatoh ya. Jadi atau safsatoh itu bisa jadi ketika kita debat dengan orang, tapi membahas hal-hal di luar perdebatan yang tujuannya menjatuhkan lawan debat. Tujuannya menjatuhkan lawan debat untuk menutupi kebodohan dia. Contohnya seperti apa? Contohnya kita ngebahas hukum selamat Natal, atau kita membahas hukum memakai jilbab. Kemudian ada orang yang mengutip pendapat tulisan-tulisan Pak Quraisy. Kemudian lawan debatnya bilang, alah, itu mah Syiah. Kalimat itu mah Syiah. Apakah berkaitan dengan tema yang sedang dibahas? Enggak berkaitan. Tapi kenapa dia bilang begitu? Untuk menjatuhkan lawan debatnya. Benar nggak? Nah, itu namanya safsatoh. Ya, itu namanya safsatoh. Dan itu haram. Itu hukumnya haram. Mendatangkan hal-hal di luar perdebatan untuk menjatuhkan. Debat itu fungsinya buat apa sih? Mencari kebenaran. Kalau yang tadi dia mencari kebenaran apa nyari kemenangan? Nyari menang, gitu ya. Mendatangkan hal-hal di luar perdebatan, ngejelek-jelekin lawannya. Alah, lagi debat tiba-tiba ngomong
Lah sia ge boga hutang kasih eta. Kayak gitu ya. Lagi debat nih, ngomongin hukum apa tiba-tiba alah sia loba hutang bae loba omong. Apa urusannya hutang dengan hukum yang dibahas? Gak ada urusannya. Tapi kenapa dia bawa hutang, menjatuhkan lawan, menutupi kebodohan dia, nggak mau kalah, dan itu haram. Kalau debat tuh udah fokus aja dengan tema yang dibahas. Jangan bawa hutang, bawa lah baheula geus sia ditulungan ku aing. Enggak usah bawa itu. Gitu ya. Ajalluhal burhanu ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin. Ajalluha utai paling agung-agungnya hujjah atau aqliyah, al burhanu iku burhan. Yang paling tinggi derajatnya adalah burhan. Nah gini ya, ini sebetulnya tingkatan ini burhan, jadal, khitobah itu disebutkan dalam Al-Quran menurut versi Imam Ar-Razi. Burhan, jadal, khitobah itu disebutkan dalam Al-Quran menurut penafsiran Al-Imam Ar-Razi. Ya, kalau pengen tahu ya buka aja tafsir Ar-Razi ya. Buka tafsir Ar-Razi ketika menjelaskan ayat Al-Quran ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Imam Ar-Razi, ud'u ila sabili rabbik. Dakwahlah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Maksud hikmah ada apa? Maksud hikmah kata Imam Ar-Razi ai bil burhan. Dengan menggunakan burhan. Apa itu burhan? Ad-dalil alladzi ta'allafa min muqaddimatin yaqiniyah. Kata Imam Ar-Razi. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Apa itu mau'izah hasanah? Kata Imam Ar-Razi, al mau'izah al hasanah adalah al khitabah. Al khitabah. Apa itu khitabah? Ya, muqaddimat yang tersusun atau dalil yang tersusun dari muqaddimat yang sifatnya maznunah atau maqbulah. Wajadilhum billati hi ahsan. Apa itu jadilhum billati hi ahsan? Ai al-jadal. Apa itu al-jadal? Yang tersusun dari muqaddimat yang sifatnya masyhurah atau musallama. Musallama bukan musailamah. Kalau musailamah al-kadzab. Gitu ya. Tapi dibantah oleh Syekh Ali Sayis. Kata Syekh Ali Sayis, ini istilah-istilah mantik masuk ke Islam itu setelah Quran turun. Quran itu mengajak orang Arab berbicara itu menggunakan bahasa yang masyhur ketika Al-Quran turun. Yang masyhur ketika Al-Quran turun, hikmah itu atau jadal itu mukhasamah. Yang masyhur ketika Quran turun, jadal itu apa? Mukhasamah, debat. Bukan qadiyatun murakkabatun min muqaddimatin masyhuratin au musallama. Itu istilah baru kata Syekh Ali Sayis. Tapi bisa enggak 3 dalil ini masuk dalam tafsir tadi, dalam ayat tadi? Bisa. Masuknya kemana? Ke lafaz hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu diantara hikmah atau hikmah itu adalah ad-da'wah bi tariqin muhkamin. Dakwah dengan cara yang kuat. Di antara dakwah dengan cara yang kuat apa? Mukhatabatun nasi ala qadri uqulihim. Mengajak orang berbicara sesuai kadar akalnya. Kalau akalnya tinggi, ajak bicara dengan burhan. Kalau akalnya enggak sampai ke tingkatan burhan, ajak bicara dengan khitabah. Itu orang-orang awam biasanya pakai khitabah. Kalau dia enggak awam banget tapi enggak pinter banget, ajak pakai jadal. Jelas ya? Ajalluha utai paling agung-agungnya hujjah al burhanu iku burhan. Jadi Mang Burhan itu paling agung. Al-Burhan, burhan itu paling agung. Apa itu burhan? Ma ullifa min muqaddimatin bil yaqini taqtarin. Ma rupane barang ullifa kang den susun apa ma min muqaddimatin saking sakehe muqaddimat taqtarinu kang
ngebarengi, ngarewangi apa muqaddimat bil yakin, kalawan yakin. Apa itu yakin? Nah, ini kemarin kita sudah bahas. Kemarin kita sudah bahas bahwa pengarang sulam menuliskan apa? Watan tahi ila darurah lima min daurin aw tasalsulin qad lazima. Kan gitu. Dalil itu harus ujung-ujungnya kembali kepada sesuatu yang sifatnya daruri. Dan kita sudah dibahas di bagian awal. Wa nazari mahtaja li ta'amuli wa aksuhu huwa daruriyul jali. Kita sudah ngebahas daruri. Sering ketemu daruri. Apa sih daruri itu? Ini daruri yang akan dijelaskan. Daruri tidak keluar dari sini. Min awwaliyatin. Daruri pertama, awaliyat. Apa itu awaliyat? Awaliyat itu badihiyat. Apa itu badihiyat? Badihiyat itu ma hakama bihil aqlu min ghairi wasitatin atau min ghairi wasitatin tatawaqaf ila ta'ammul. Jadi yang dihukumi akal tanpa perlu mikir, enggak perlu apa-apa. Apa itu? Contohnya as-sama'u fawqana, langit ada di atas kita. Enggak perlu orang mikir, langit ada di atas, bumi ada di bawah, enggak bakal. 1/2 dari 2. Perlu mikir enggak? Enggak perlu, ya. Itu namanya awaliyat atau badihiyat. Musyahadatin, yang kedua musyahadat. Apa itu musyahadat? Musyahadat disebut juga dengan wujdaniyat. Apa itu? Itu yang dihukumi ma hakama bihil aqlu biwasitati al-hawas al-batinah. Ma hakama bihil aqlu biwasitatil hawas al-batinah. Yang dihukumi oleh akal melalui panca indera batin. Panca indera yang adanya di dalam. Contoh, saya lapar. Apa orang perlu mikir untuk apakah orang bisa menolak fakta bahwa dirinya sedang lapar? Enggak bisa kan? Nah, itu namanya musyahadat. Apa yang menghukumi, apa yang membuat saya menyusun qadiyah ana ja'i', saya lapar? Apa? Indra batin yang ada di dalam, kita merasa kelaparan. Jelas ya? Saya mencintai kamu. Ya, saya mencintai kamu. Orang bisa menolak nggak kalau dia sedang jatuh cinta? Bisa nggak? Nggak bakal bisa ya. Karena apa? Karena hawas al-batinah. Jadi itu sifatnya yakin. Makanya jangan meragukan cintaku padamu. Yang ketiga, mujarrobat. Apa itu mujarrobat? Mujarrobat itu ma hakama bihil aqlu wal hissu ma'at tikrar. Ma hakama bihil aqlu wal hissu ma'at tikrar. Yang dihukumi oleh akal dan panca indera ma'at tikrar karena terjadi pengulangan. Contohnya apa? Al-khamru muskir. Khamr itu memabukkan. Apakah itu sesuatu yang sifatnya yakin awalnya? Awalnya sesuatu yang yakin enggak khamr itu memabukkan? Enggak kan? Bisa jadi khamr yang ini memabukkan, yang ini enggak memabukkan, kan gitu. Tapi his melihat, ya, panca indera melihat setiap orang minum khamr mabuk. Ketika itu dia belum menghukumi secara umum, baru menghukumi khamr yang ini ketika diminum mabuk. Belum menghukumi secara umum. Kemudian ngelihat lagi, Rokli minum khamr, ya. Kemudian dia mabuk, kan gitu. Ketika itu akal menghukumi lagi, oh, khamr yang ini ketika diminum memabukkan. Kan gitu. Melihat lagi kasus lain. Siapa lagi yang mabuk? Jackie Chan. Minum khamr di film, ya. Kita melihat itu. Mabuk, jadi dia mabuk. Ketika itu dia menghukumi lagi, oh,
Khamr yang diminum dia ketika diminum akan mabukkan. Ngelihat lagi Jiraiya Sensei. Ya. Ketika dia minum khamr, mabuk lagi nggak? Mabuk. Wah, terjadi pengulangan. Setiap diminum terjadi mabuk. Setiap diminum terjadi mabuk. Setiap diminum terjadi mabuk. Nah, his menghukumi. Ya, panca indera melihat. Setiap yang minum khamr akan mabuk. Ketika itu karena terus terulang, akhirnya akal menghukumi. Oh, semua khamr memabukkan. Jelas ya? Itu namanya mujarobat. Yang selanjutnya mutawatiratin. Mutawatirat. Apa itu mutawatirat? Mutawatirat adalah mahakama bihil aqlu ma hasati sam'i. Kalau yang tadi seluruh panca indera. Kalau yang mujarobat seluruh panca indera, ngedengar. Ngedengar bisa, ngelihat bisa, atau merasakan bisa. Setiap nyentuh es dingin, setiap nyentuh es dingin, setiap nyentuh es dingin. Nah, ketika itu dia menghukumi semua es di muka bumi ternyata dingin. Gitu ya. Kalau yang ini kalau mutawatirat hanya indera pendengar. Saya ngobrol sama si fulan, dia bilang, "No, di sono ada ulama namanya Syafi'i." Atau dulu ada ulama namanya Syafi'i. Ngobrol lagi dengan kiai yang lain, bilang lagi, dulu ada ulama namanya Syafi'i. Ngobrol lagi. Ketika awal mendengar, dulu ada ulama namanya Syafi'i. Apakah kita langsung memastikan secara yakin benar-benar dulu ada Imam Syafi'i? Belum. Tapi ketika sering dengar, kitab ini bilang begitu, kitab ini bilang gitu. Kita kan nggak ketemu langsung dengan Imam Syafi'i. Kenapa kita yakin dulu ada orang namanya Syafi'i? Kenapa? Karena dengar, akhirnya kita meyakini secara yakin dulu pernah hidup seseorang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang kelima hadasiyat wa hadasiyatin. Apa itu hadasiyat? Hadasiyat itu ma hakama bihil aqlu wal hissu. Di situ wal hissu apa wal hadasu? Wal hadas. Nah, iya. Itu kemungkinan besar itu yang benar, wal hadas, bukan wal his. Wal hadas. Enggak, di syarahnya bukan di baitnya. Di idhoful mubhamnya hadas. Hadas juga. Bukan baitnya, syarahnya. Di syarahnya juga. Soalnya di idhoful mubham di sebagian cetakan tulisannya ma hakama bihal aqlu wal hissu min ghairi tawaqqufin ala tikrar. Nah, itu kurang tepat ya. Kalau baca di Natijatul Muhtam, yang lebih tepat wal hadasu. Kenapa yang lebih tepat wal hadasu? Karena di Syamsiyah wal hadasu. Di syarah Matla' ala Isa Ghuji tulisan Syekhul Islam wal hadasu. Di Idhoful Mubham doang yang pakai wal hisu. Apa itu hadas? Hadas itu kebalikan dari fikrun. Hadas itu kebalikan dari fikrun. Ya. Kalau fikrun itu artinya apa? Tertib atau bahasa lainnya al-intiqal. Jadi gini, kalau berpikir itu ada dua gerakan di situ. Bukan cuma Fazlur Rahman. Ada anak IAT di sini. Tahu Fazlur Rahman? Tahu nggak? Ya, kalau di IAT itu kan belajar hermeneutika. Fazlur Rahman itu punya teori namanya teori gerakan ganda. Gitu ya. Dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di sini juga berpikir itu ada gerakan ganda. Apa gerakan gandanya? Pertama, kita kalau berpikir, misalkan alam itu hadis atau tidak hadis, kita belum tahu. Maka kita mengumpulkan umur maklumah. Nah, itu gerakan pertama. Jadi intiqaludz dzihni, ketika pikiran berpindah ilal mabadi, mengumpulkan mabadi, mengumpulkan bahan-bahan yang kita ketahui. Setelah tersusun bahan-bahan yang kita ketahui, terjadi intiqal lagi, yaitu ketika bahan-bahan tadi melahirkan natijah. Apa natijahnya? Al-alamu, hadis. Itu gerakan kedua. Gerakan pertama ke mabadi, gerakan kedua ke maqalib.
Ada dua gerakan dalam berpikir. Nah, kalau hadas itu nggak pakai dua gerakan. Hadas itu intiqalul dhihni minal mabadi ilal matalib daf'atan wahidah. Ketika pikiran berpindah dari matalib dari mabadi ke matalib daf'atan wahidah sekaligus, nggak pakai gerakan. Kalau berpikir pakai gerakan, ngumpulin dulu baru ada natijah. Kalau ini nggak langsung, ya langsung melahirkan kesimpulan. Contohnya apa? Kalau saya bilang nurul qamari mustafadun min nuris syamsi, ya, cahaya matahari diambil, cahaya bulan diambil dari cahaya matahari. Gimana saya menyimpulkan itu? Menyimpulkan itu karena bulan itu semakin jauh dari matahari, cahayanya semakin hilang. Kan gitu. Nah, kalau dia melihat fakta bahwa bulan itu setiap menjauh dari matahari, cahayanya semakin hilang, akan langsung ngeh bahwa cahaya bulan itu diambil dari cahaya matahari. Itu namanya hadasyat. Tapi gini, sebagian ulama memasukkan hadasyat itu ke sesuatu yang sifatnya zonni. Ke sesuatu yang sifatnya zonni, bukan yakin. Sebagian ulama masukkannya ke yakiniyat seperti di sini, sebagian lain memasukkannya di zonniyat. Nah, di sini ada masalah besar ya. Kalau baca Idhahul Mubham, kalimatnya lihat di syarahnya, wa hiya ma hakama bihal aqlu wal hadasu min ghairi tawaqqufin ala tikrarin kal ilmi bi anna nurul qamari mustafadun min nuris syamsi ay adh-dhannu bidzalika ay adh-dhannu bidzalik. Jadi di situ beliau mengatakan bahwa hadasyat itu melahirkan al-dhannu bidzalika dhannan qawiyan. Ini masalah besar. Kenapa masalah besar? Yang sedang kita bahas itu sesuatu yang sifatnya yakin, kan gitu. Kok tiba-tiba beliau menafsirkan hadasyat dengan kalimat ai al-dhannu bidzalika dhannan qawiyan. Nah, ini mufsid. Jadi seharusnya nggak perlu mengatakan kalimat al-dhannu bidzalik. Kenapa? Karena yang sedang dibahas adalah yakinnya. Yang terakhir mahsusat. Ya, mahsusat itu apa? Mahsusat itu ma yudraku bihadal hawas az-zahirah. Ma hakama bihil aqlu biwasitatil hawasil khamsil zahirah. Yang dihukumi oleh akal menggunakan panca indera yang zahir, ya seperti penglihatan dan lain-lain. Kalau saya ngelihat kuda, saya akan langsung melahirkan kesimpulan di sana ada kuda, kan gitu. Apakah saya bisa menolak? Apakah itu sifatnya zon atau yakin? Yakin bahwa ada kuda, gitu ya. Saya minum teh. Manis nggak? Manis. Apakah saya bisa menolak qodiyah teh ini manis? Kan ada qodiyah tuh sebetulnya bikin teh ini manis. Apakah bisa menolak itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena dihukumi oleh his, mahsusat langsung. Sifatnya yakin. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini 3 terakhir, ya berarti mahsusat, hadasiyat dengan mutawatirat. Mahsusat, hadasiyat, mutawatirat itu tidak bisa dipakai atau tidak bisa kita memaksa orang untuk menyetujui itu. Contoh, saya bilang teh ini manis, kemudian kata si fulan enggak manis. Saya nggak bisa maksa si fulan untuk bilang teh ini manis. Kenapa? Karena bisa jadi hisnya beda. Jelas ya? Gitu. Kemudian wa fi dilalatil muqaddimati lan ikut tetep ing dalem nuduha. Yang tadi belum selesai. Fatil ka jumlatul yaqiniyati, fatil ka mangkau te mengkono-mengkono kabeh mazkur tadi jumlatul yaqiniyati iku jumlah sakehe kang yakin. Wa fi dilalatil muqaddimati lan iku tetep ing dalem nuduhaken sakehe muqaddimat ala natijati ing atase natijah khilafun utai perebutan ati kang teka. Jadi ulama berbeda pendapat
natijah muqaddimat melahirkan natijah itu secara kebiasaan atau secara akal atau secara apa? Gitu ya. Muqaddimat melahirkan natijah apakah secara akal atau secara kebiasaan atau sesuatu yang lain? Ada khilaf. Aqliyun siji rupane akli. Siji rupane akli. Nanti kita baca aja syarahnya. Au adiyun atau adi. Kebiasaan. Au tawalludu atau tawallud. Au wajibun atau wajib. Wal awwalu atau pendapat kang awal yaitu aqliyun al muayyadu iku kang den kukuhaken. Pertama aqliyun, langsung baca syarahnya. Al awwalu ya pendapat pertama. Ada 4 mazhab. Pendapat pertama, anna natijah lazimatun lin nazari luzuman aqliyan la tanfaku anhu bima'na anna man 'alima al muqaddimataini imtana'a alla ya'lama an-natijah. Jadi natijah itu lazimun lil muqaddimati luzuman aqliyan. Jadi muqaddimat melahirkan natijah itu kenapa? Karena natijah itu lazim, muqaddimat itu malzum secara akal. Gitu ya, secara akal kalau ada muqaddimat akan lahir natijah secara akal. Kalau secara akal tidak akan pernah bisa terlepas di semua gambaran. Secara akal. Itu pendapat pertama. Itu pendapatnya Imam Haramain. Pendapat kedua, adiyun. Apa maksudnya? Annal ilma bin natijati adiyun yumkinu takhallufuhu 'anil nazar. Jadi muqaddimat menunjukkan kepada natijah itu hanya secara kebiasaan. Kalau secara kebiasaan bisa jadi ada muqaddimat tapi kemudian tidak lahir natijah. Bisa jadi ada muqaddimat tapi tidak lahir natijah. Kenapa? Karena natijah itu merupakan ciptaan Allah. Kita melahirkan natijah itu karena Allah menciptakan natijah di pikiran kita, kan gitu. Tapi bisa-bisa aja ada muqaddimat tapi tidak lahir natijah. Kenapa? Karena Allah tidak menciptakan natijah itu di pikiran kita. Jadi natijah itu lazim terhadap 2 muqaddimat secara kebiasaan. Jadi bisa aja ada 2 muqaddimat tapi tidak ada natijah. Menurut pendapat kedua. Ketiga, tawallud. Apa itu tawallud? Annal ilma bin natijati mutawalladun 'anil nazar. Bija'lin nazari maqduran lin naziri mubasyaratan. Jadi pendapat ketiga, natijah itu lahir ya mutawallid daripada nazar. Gimana gambarannya? Bija'lin nazari maqduran lin naziri mubasyaratan. Yaitu dengan menjadikan nazar itu merupakan kekuasaan hamba. Jadi gini, kenapa kita berpikir? Apakah karena yang menciptakan berpikir itu kita atau Allah? Yang menciptakan kegiatan berpikir kita atau Allah? Mazhab kita, Allah yang menciptakan kegiatan berpikir. Kenapa? Karena af'alul ibad, perbuatan-perbuatan makhluk itu ciptaan Allah. Kita memukul kenapa? Karena Allah menciptakan kegiatan memukul di tubuh kita. Itu menurut Ahlus Sunnah. Tapi kata Mu'tazilah apa? Enggak. Kata Mu'tazilah makhluk yang menciptakan perbuatannya sendiri. Jadi kalau kita mukul, maka saya yang menciptakan kegiatan memukul itu, kata Mu'tazilah. Sama seperti nazar. Nazar itu makhluk, kata Mu'tazilah, makhluk yang menciptakan nazar, kemudian yatawalladu minhu natijah, melahirkan natijah. Jelas ya? Jadi nazar itu kekuasaan makhluk yang kemudian melahirkan natijah. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulan natijah itu terlahir dari nazar yang merupakan kekuasaan si makhluk. Nah, ini pendapat Mu'tazilah. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa af'alul ibad itu diciptakan oleh Allah, oleh makhluk itu sendiri. Makanya ada cerita Imam Zamakhsyari itu kan terkenal dengan Mu'tazilah, tapi kemudian taubat di akhir hayatnya karena beliau itu mulai sakit.
Makanya ada orang membantah beliau. Kalau memang ya mulai sakit nggak bisa gerak. Kalau memang makhluk yang menciptakan perbuatannya, kenapa kamu tidak bergerak sekarang? Katanya ciptaan makhluk. Kalau bergerak itu ciptaan makhluk, ya udah ciptakan saja pergerakan di tubuh kamu, kamu bisa gerak lagi. Gitu. Di antara yang menggugurkan ini juga, kalau kita berdiri segini, nah, ini ada ceritanya juga ya. Ada orang Mu'tazilah suruh berdiri setengah kaki, kemudian coba angkat kaki kamu yang satu lagi, nggak bisa. Lah, katanya perbuatan itu ciptaan makhluk. Kalau perbuatan itu ciptaan makhluk, coba angkat kaki satunya lagi. Mengangkat kaki satunya lagi, perbuatan atau bukan? Fi'alun atau bukan? Fi'alun. Kalau fi'alun itu ciptaan makhluk, dia bisa menciptakan mengangkat kaki satunya lagi meskipun kaki yang satunya ada di atas, benar nggak? Tapi buktinya tidak bisa. Berarti siapa yang menciptakan fi'alun itu? Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Ketik di perang Badar ya, di perang Badar. Kata Allah, wa ma ramaita. Ketika kamu melempar tombak, itu bukan kamu yang melempar tombak. Wa ma ramaita, kamu tidak melempar tombak. Idz ramaita, ketika kamu melempar tombak. Tapi siapa yang melempar? Walakinallaha rama. Allah yang melempar tombak itu. Itu diantara dalil bahwa perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, ketika kamu melempar tombak, itu bukan kamu yang lempar. Walakinallaha rama, tapi Allah yang lempar. Itu ayat Quran. Sudah jadi dalil belum sebetulnya? Coba disusun jadi dalil mantik. Hah? Gimana caranya? Kullama sabata anna Allah rama indama rama al-makhluq faqad sabata anna al-fi'la makhluqun lillah. Walakin tapi langsung tuh isbatul muqaddam. Walakinnahu sabata anna Allah rama indama rama al-makhluq faqad sabata anna al-fi'la makhluqun lillah. Gitu ya, kias mantik itu setiap ketemu dalil kalian harus ciptakan kias mantik dari dalil itu. Yang keempat, awajibun. Apa maksudnya awajibun? Maksudnya annan natijah ma'lulun lin nazar. Annan natijah ma'lulun lin nazar. Maksudnya pendapat keempat itu nazar atau dalil itu ilat. Itu ilat. Kalau ada ilat, ada hukum, kan gitu. Atau disebut ma'lul. Nah, natijah itu ma'lulnya, nazar itu ilatnya, gitu ya. Kalau ada memabukkan, ada hukum haram, kan gitu. Sama seperti ini. Memabukkan itu ilat, hukum haram itu ma'lul. Sama seperti di sini. Muqaddimah itu ilat. Nazo apa namanya natijah itu ma'lul. Nah di sini dibantah wa huwa batil, kata Syekh Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, wa huwa batil, mazhab keempat ini batil. Kenapa? Li'annal illata la tufariqu ma'lulaha. Karena ilat itu tidak akan berpisah dengan ma'lulnya. Ilat tidak akan berpisah dengan ma'lulnya. Pertanyaannya, natijah dengan muqaddimah berpisah enggak? Berpisah enggak? Berpisah. Muqaddimah itu maklum, sesuatu yang diketahui, benar enggak? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Muqaddimah itu sesuatu yang sifatnya maklum. Tartibu umurin ma'lum, sesuatu yang maklum. Natijah itu tadinya majhul, kan gitu. Berarti berpisah antara muqaddimat dengan natijah. Kenapa? Karena muqaddimat itu sesuatu yang maklum, sedangkan natijah itu tadinya majhul. Beda enggak? Beda. Ilat itu tidak bisa berpisah dengan maklul. Kalau ada ilat harus ada maklulnya langsung. Kalau ini
Ini kan enggak, tadinya dia majhul, berpisah dengan muqaddimat. Kemudian ada muqaddimat, baru terjadi natijah. Kemudian muqaddimat dulu atau natijah dulu? Muqaddimat dulu tersusun, baru lahir natijah. Berpisah enggak jadinya? Berpisah. Khatimatun utawi iki iku pamugasan. Ini saya jelasin dulu ya. Khotimah di sini menjelaskan kesalahan-kesalahan dalil. Ada dua. Surah yang sudah kita bahas, format-format kias mantik yang kemarin dibahas. Kuliah mujabah, kalau ketemu kuliah mujabah hasilnya apa? Begitu ya. Madah itu yang tadi kita bahas. Apakah dia burhan atau syair atau khitabah dan lain-lain. Kesalahan dalil itu ada dua sisi. Pertama dari segi madah. Dari segi madah bisa dari segi lafaz, bisa dari segi makna. Dari segi lafaz, satu, menggunakan lafaz musytarak dalam qiyas. Contohnya, hadza ain wa kullu ainin sayyalah. Ain itu bisa matahari, bisa sumber air, bisa mata-mata, kan gitu. Dia bilang hadza ain menunjuknya ke matahari. Kemudian wa kullu ainin sayyalah, setiap ain itu mengalir. Ain yang mengalir apa? Mata air kan? Tapi menunjuknya ke matahari. Nah, ini namanya kesalahan dari segi lafaz. Kenapa? Karena menggunakan lafaz musytarak dan membuat seolah-olah dia itu masuk dalam makna yang lain, dalam hakikat yang lain. Nah, ini kesalahan. Hadza ain wa kullu ain sayyalah. Padahal ain yang sayyalah itu ainul ma. Ini salah. Kenapa? Karena tidak ada hadul wasat di sini. Ya kan? Enggak ada hadul wasat. Yang kedua, menjadikan tabayun seperti taraduf, menjadikan lafaz yang mutabayyin seperti lafaz yang mutaradif. Contohnya apa? Hadza saif wa kullu saif sharib. Ini Mang Saif. Bisa juga seperti itu. Bisa seperti itu. Saif maknanya apa? Pedang. Tapi dari segi apa? Mau dia tajam, mau dia enggak tajam, itu disebut saif. Saif itu mau tajam, mau tidak tajam disebut saif. Tapi kalau shorin itu pedang yang tajam. Berarti beda nggak? Beda. Maka dia sudah menjadikan dua lafaz yang sebetulnya mutabayyin seolah-olah dia mutaradif.
ya, seolah-olah mutaradid. Maka ini kesalahan dari segi lafaz. Ada saif, saif itu pedang, mau qati' mau tidak qati' itu saif. Tapi shorim, pedang yang qati'. Beda enggak? Beda. Nah, ini kesalahan dari segi lafaz. Nah, yang ma'ani, kesalahan dari segi makna. Ketika tertukar antara qadiyah yang sifatnya kadzib, bohong, dengan qadiyah yang sifatnya benar. Dengan qadiyah yang sifatnya benar. Orang yang duduk di perahu itu bergerak-gerak. Setiap yang bergerak-gerak dia tidak menetap dalam satu tempat. Benar nggak ini? Kayaknya benar, ya, kayaknya benar. Tapi perhatikan di sini. Al-jalis fi safina mutaharik. Benar apa enggak? Orang yang duduk di perahu itu bergerak. Gerakan dia apa gerakan perahu? Gerakan perahu. Maka orang yang duduk di perahu itu bergerak, tapi bukan gerakan zati, bukan gerakan dari dia, tapi gerakan aradi. Ya, gerak orang lain, tapi terwujud ke dia. Maka ini qadiyah kadzibah, tapi tertukar dengan shadiqah. Kenapa? Karena dia menjadikan gerakan yang sifatnya aradi, gerakan orang lain yang terwujud ke dia, seolah-olah gerakannya zati, yaitu gerakan dia sendiri. Selanjutnya ja'lun natijah ihdal muqaddimat. Ja'lun natijah ihdal muqaddimat. Ini sebetulnya pernah dijelaskan ya. Cuman kita bikin contoh yang lain. Contohnya nuklah sama harokah bedanya apa? Nuklah dengan harokah. Nuklah sama harokah itu aja. Itu juga. Maka hadhihi harokah itu sama dengan hadhihi nuklah, kan gitu. Nuklah itu harokah, sama aja dua-duanya. Nah, maka ini salah. Kenapa? Karena dia menjadikan natijah sebagai salah satu dari dua muqaddimah. Padahal nuklah dengan harokah itu sama aja. Yang selanjutnya al-hukmu lil jinsi bi hukmin naw', atau al-hukmu 'alal jinsi bi hukmin naw'. Contoh, al-farasu hayawan wa kullu hayawan natiq. Faras hayawan benar enggak? Benar, tapi kullu hayawan natiq salah. Salahnya di mana?
karena dia menghukumi hayawan dengan hukum nawu'. Ya, karena natik itu hukum insan. Insan salah satu nawu' dari hayawan, maka dia menghukumi jenis dengan hukum salah satu nawa'nya, dan itu salah. Jelas ya? Ja'alul wahmi kal qat'i, menjadikan sesuatu yang sifatnya dugaan seperti seolah-olah dia itu qat'i. Hadza yatakallam bi alfazil ilmi. Orang ini membicarakan hal-hal yang ilmiah. Setiap orang yang membicarakan hal-hal yang ilmiah maka dia alim. Kesimpulannya dia alim. Benar enggak? Semua orang yang membicarakan istilah-istilah ilmiah maka dia alim, benar enggak? Enggak. Belum tentu orang yang membicarakan istilah-istilah ilmiah dia alim. Bisa jadi hanya sekedar nyomot, hanya sekedar tahu, kan gitu. Kalau saya mau ngomong kullu fa'ilin mansub, itu lafaz-lafaz ilmu bukan? Lafaz-lafaz istilah-istilah ilmiah bukan? Istilah-istilah ilmiah. Tapi salah nggak? Salah. Jadi nggak semua yang membicarakan istilah-istilah ilmiah dia itu alim. Ini dia menjadikan sesuatu yang sifatnya zanni, kan zon. Orang yang membicarakan istilah-istilah ilmiah maka dia alim. Itu kan waham, dugaan. Ada dua kemungkinan kan? Orang yang membicarakan istilah-istilah ilmiah ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia alim, kemungkinan kedua dia tidak alim. Mana yang lebih kuat? Atau bahasanya, orang yang membicarakan istilah-istilah ilmiah maka pasti dia alim, kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, maka tidak pasti dia alim. Mana kemungkinan lebih kuat? Yang pasti dia alim atau yang enggak pasti dia alim? Enggak pasti, gitu ya. Maka yang pasti dia alim itu namanya waham. Nah, yang ini kesalahan dari segi ma'madah, kesalahan dari segi surah. Kalau dia keluar dari ashkal yang 4, dia bikin dalil tapi keluar dari ashkal yang 4, sering dijelaskan. Hadza misalnya kullu insanin natiq, kullu jamid atau kullu hajarin jamid. Apa konsekuensinya? Kullu insan natiq wa kullu hajar jamid. Enggak bakal melahirkan natijah. Gitu ya. Kenapa? Karena dia keluar dari syakal. Syakal yang 4. Yang kedua, tarkus syartil intaj, meninggalkan syarat-syarat intaj, meninggalkan syarat-syarat yang menjadikan syakal itu muntij yang sudah dijelaskan kemarin. Setiap syarat-syarat itu, misalkan syakal pertama, syaratnya apa? Sugronya mujabah, kubronya kulliyah. Kemudian dia membuat kias dari syakal pertama yang sugronya salibah, meskipun kubronya kuliah, itu nggak bakal melahirkan natijah. Udah, ini selesai.
Kita baca baiknya. Wa khata'ul burhani lan utawi kesalahan dalil. Burhan di situ bukan burhan yang sudah dibahas kemarin tadi. Burhan di situ maksudnya al-hujjah. Bukan al-muqaddimah allati tata'allaf min qadaya yaqiniyah. Bukan itu. Burhan di situ maksudnya adalah qiyas, dalil. Wa khata'ul burhani lan utawi kesalahan dalil haitsu wujida ing dalam endi bae wujida den temoni apa burhan fi madatin ikut tetap ing dalam madah au suratin atau ing dalam surah. Fal mubtada mangka utawi kang den kawiti berarti fil madah. Fal mubtada mangka utawi kang awal yaitu madah fil lafzi ikut tetap ing dalam lafaz kashtirakin kaya mushtarak yang tadi sudah dibahas. Au ka ja'li dzata bayunin misal radif ma'khadha atau kaya ngedadiaken lafaz kang anduweni tabayun misal radifi ing semisale mutaradif ma'khadan alah arah enggon ngalape atau ing enggon ngalape. Wa fil ma'ani lan ing dalam pirang-pirang makna lil tibasil kadzibah karena kasalirune qadiyah kadzibah bidzati sidqin kalon qadiyah kang anduweni benar. Fafhamil mukhataba mangka pahamlah sira ing pembicaraan ing omongan kamitsli ja'lil arad kamitsli ja'lil aradi kadzati kaya seumpamane ngedadiaken kang aradi kadzati kaya kang dzati au natijin atawa ngedadiaken natijah ihdal muqaddimati. Ini ya. Jadi gini. Ini gini. Kesalahan dari segi mana itu? Kesalahan dari segi mana terjadi karena tertukarnya qadiyah kadzibah dengan qadiyah shadiqah. Ada berapa gambaran? 1. Ja'lul aradi kadzati. Contohnya itu udah benar. Au natijin ihdal muqaddimati atau ngadadiaken natijah ihdal muqaddimati ing salah suwijine sakeh muqaddimat. Sudah dijelaskan juga. Wal hukmi ay wakal hukmi lan kaya ngahukumi lil jinsi ay alal jinsi ing atase jenis bi hukmin nau'i kalawan hukum nau'. Nanti itu belajar di ilmu bayan. Wal hukmi lil jinsi maknanya adalah wal hukmi alal jinsi, itu masuk dalam isti'arah tabaiyah. Isti'arah tabaiyah, jadi isti'arah bisa terjadi di huruf. Contohnya apa? La usallibannakum fi juzu'in nakhli, maknanya apa? La usallibannakum ala juzu'in nakhli, saya akan menyalib kamu fi juzu'in nakhli, di dalam pelepah kurma. Gimana disalib di dalam pelepah kurma? Bisa enggak? Enggak, padahal disalib di atas pelepah kurma. Tapi apa persamaannya? Orang yang disalib di dalam pelepah kurma, kalau misalkan kita bisa menggambarkan disalib di dalam pelepah kurma, bisa kabur kemana-mana enggak? Tidak berdaya enggak? Tidak berdaya kan? Tertutup oleh kurma. Nah, jadi seolah-olah orang yang disalib di atas pelepah kurma karena tidak berdaya, saking tidak berdayanya, seolah-olah dia berada di dalam pelepah kurma. Gitu ya. Itu namanya isti'arah tabaiyah. Nah, ini juga bisa masuk dalam isti'arah tabaiyah. Cuman begitu. Kalau ketemu majaz itu sebenarnya repot. Harus tahu lafaz asalnya, harus tahu alaqahnya. Wa ja'likal qat'iyyi ghairil qat'iyyi lan kaya ngedadiaken ini takdirnya wa ja'li ghairil qat'iyyi kal qat'i. Wa ja'li ghairil qat'i kal qat'i, tapi dipisah. Wa ja'li, nah ini unik ya. Mudhaf ilaih dipisah dengan lafaz kal qat'i. Ini saya wallah alam jalan keluarnya gimana.
Jadi wajah li ghairil qat'i lan ngedadiaken seliyane qat'i kal qat'i kaya qat'i wasani ai sani kembali kemana ke surah wasani lan utawi kang kapingdo yaitu maksudnya ai wa khata'ul burhani fis surah kal khuruji iku kaya metu'an askalihi saking pirang-pirang syakal burhan atau dalil wa tarki syartin natji lan ninggalaken syarat intaj min ikmalihi tibatan saking nyempurnaaken syarat intaj min ikmalihi tibatan saking nyempurnaaken syarat intaj hadza tamamul gharadil maqsudi utawi ikilah iki semuanya yang tadi disebutkan tamamul gharadil maqsudi atau hadza itu musyar ilaihnya khotimah yang dituliskan ini. Jadi hadza di sini musyar ilaihnya kemana? Nunjuknya kemana? Pertama, waktu beliau nulis hadza, khotimahnya udah jadi belum? Udah ditulis belum? Belum ada kan? Terus yang ditunjuk apa? Gitu ya. Ini kan hadza ini isyarat kemana? Ke penutup ini kan? Waktu beliau nulis hadza udah ada belum khotimahnya? Belum ada. Nah, terus hadza ini nunjuk kemana? Nunjuknya kepada sesuatu yang ada di dalam zihn. Isyarah ila ma fi zihni. Ya, nunjuknya kepada khotimah yang sudah ada di otaknya. Jelas ya? Nunjuknya kepada khotimah. Khotimahnya belum ditulis tapi udah ada belum di otak? Udah ada, makanya hadza itu nunjuknya ke situ. Tamamul gharadil maqsudi iku sempurnane tujuan kang den sejak. Min ummatil mantiqil mahmudi nyatane saking sake pokok-pokok mantik al mahmudi kang mahmudah. Al mahmudi kang den alam kang den puji. Qadin taha hale teman-teman wis totog bihamdi rabbil falaki kalawan ngalem-ngalem Allah kang mangerani waktu subuh. Apa yang intahama apa barang runtuh kang ngarepaken sapa ingsun hu ing barang min fanni ilmil mantiqi saking nyatane saking cabang ilmu mantik. Nazamahul abdu dzalilul muftaqir kang wis ngenazamaken hu ing marumtuhu min fanni ilmil mantiqi. Al-abdu dzalilu sapa kaula kang hina al-muftaqiru tur kang butuh li rahmatil maula kadue rahmat tuan al-azimi kang agung al-muqtadiri tur kang kuasa. Siapa abdun tadi? Al-Asdariyu kang bangsa Asdari. Abidur Rahmani rupane Abdurrahman namanya Abdurrahman Al-Asdari. Al-Murtaji kang ngarepaken min Rabbihi saking pangerane Abdurrahman Al-Mannani kang akeh karunia. Maghfiratan ing bina maghfirah. Maghfiratan ing panghampura. Tuhitu kang ngaliput ya apa maghfirah bidzunubi kalon pirang-pirang dosa. Wa takshifulan ngebuka apa maghfirah al-ghita ing sumpelan anil qulubi saking pirang-pirang ati. Wa yusibanalan. Nah, an di sini atau ke maghfiratan. Ai al-murtaji min rabbihil manani ay yusibana. Laning yen ngahampura sinten Allah naing kita bi jannatil ula kalawan surga kang luhur. Surga alahu. Fa innahu mangka satune Allah mah akramu iku kang paling mulia-mulyane man wong atau zat tafaddala kang aweh karunia sinten Allah atau atau man wa kun lan analah sira akhi wahai dulur ingsun lil mubtadi kadue mubtadi musamiha iku kang ngahampura musamihan iku kang ngahampura wa kun li islahil fasadi nasihalan analah sapa sira
li islahil fasadi kadue ngabenerakan karuksakan nasihan niku wong kang nasihati. Jadi kata Syekh Abdurrahman, harus toleransi kepada mubtadi, orang yang baru belajar. Jadi gini, ini bait-bait ini tujuannya adalah kalau ada kesalahan tolong dimaafkan, tolong ditoleransi. Kenapa? Karena yang menulisnya seseorang yang mubtadi. Itu ketawaduan beliau. Wajarin, masih kecil. Istilahnya begitu. Wa aslihil fasada lan ngebenerakeun la sira al fasada ing karuksakan bita'ammuli kalawan mikir-mikir. Wa in badihatan lan lamun tah ana ai takdira wa in kanal fasadu badihatan lan lamun tah ana apa karuksakan badihatan iku kang badihi fala tu badili mangka aja ngeganti sapa sira. Jadi gini, kalau jelas benernya jangan disalahin. Itu kalau jelas bener badihiyah nggak usah disalahin, jangan diganti gitu. Idqila karena dan ucapakan apa lafaz kam muzayyifin sahihan akeh teman utawi wong kang nyalahaken ingkang bener li ajli kaunihi iku karena arah-arah kauni fahmi anane pemahamane si muzayyif qabihan iku kang ala. Ini kaidah penting. Kam muzayyifin sahihan li ajli kauni fahmihi qabihan. Banyak orang yang menyalahkan sesuatu yang benar karena pemahaman dianya yang buruk. Dianya yang enggak ngerti, tapi nyalain orang. Padahal dianya yang enggak ngerti. Yang bodoh. Tapi nyalain orang. Emang gitu, semakin orang bodoh tuh semakin cepat nyalain orang. Iya. Karena kenapa? Karena biasanya orang itu menjadikan diri dia sebagai kaca orang lain. Kalau dianya bodoh, pasti dia akan mudah ngebodoh-bodohin orang. Wa qul liman lam yantasif lima qasidi lan ngucaplah sira liman kadue wong lam yantasif kang ora luru legowo yasiman lima qasidi kadue tujuan ingsun. Apa yang diucapkan ngucap-ngucap ing lafaz al-udhru utawi maaf hakun iku hak wajibun kang wajib lil mubtadi kade mubtadi. Jadi gitu, tolong maafkan kalau ada yang salah. Karena seorang yang baru mubtadi itu wajar salah gitu ya. Wali bani ihda wa ishrina sanah lan kadue putra siji lan 20 arah taune. Lan iku tetep kadue putra siji lan 20 arah taune. Ma'dziratun utawi panghampura makbulatun kang den terima mustahsanah tur kang den becikaken. Kata Syekh Abdurrahman Al-Afdhari, kalau ada salah tolong diwajarin. Sulam ini kalau ada salah tolong diwajarkan. Kenapa? Karena yang ngarangnya umurnya baru 21 tahun. Jadi kalau ada salah tolong diwajarin. Ini yang nulis itu umurnya baru 21 tahun. Jadi sulam ini semuanya yang ngarang umurnya berapa tahun waktu itu? 21 tahun. Berapa umurnya sekarang? Berapa? 19. Masih ada 2 tahun. Masih ada 2 tahun buat ngarang yang begini. Jadi yang ngarang itu umurnya baru 21 tahun, masih kecil. Jadi wajar kalau ada kesalahan. La siyama fi ashiril quruni, apa maning ing dalem kurun 10. Apalagi abad 10 kata beliau, abad 10 Hijriah. Zil jahli wal fasadi wal futuni kang anduweni kebodohan lan keruksakan lan sakeh fitnah. Apalagi saya hidupnya di abad ke-10, banyak fitnah, banyak kebodohan, banyak kerusakan. Itu zaman itu, apalagi sekarang. Senep ya ngelihat yang ngarang umurnya 21 tuh jadi senep ya. Aduh, saya 21 tahun ini kemana aja. Orang 21 tahun udah nulis Sulam Munawwarah dan dipakai sampai sekarang. Wa kana fi awailil muharramilan ana
iku tetep ing dalam awal-awal bulan Muharram. Ta'lifu hadzal rajazil munazzami apa ngarang hadzal rajaz ikilah iki syair bahar rajaz al munazzami kang dinazamaken min sanatin nyatane saking tahun ihda wa arba'ina nyatane siji lan 40 min ba'di tis'atin saking seuwise sanga minal mi'ina nyatane saking 100. Jadi di karangnya awal Muharram tahun 941 Hijriyah. Summa sholatu kari-kari utawi rahmat wassalamu lan keselamatan sarmada iku mayang opo salat lan salam ala rasulillahi ngatasé utusan Allah khairi man hada rupane sabecik-becike wong kang nuluhaken yasiman wa alihi lan keluargane Rasul wa sahbihi lan sahabate Rasulullah athiqati kang terpercaya kabeh asalikina kang lumaku kabeh subulan najati ing pirang-pirang dedalan keselamatan. Ma qata'at syamsun nahari abruja, ma di situ ma masdariyah. Ma masdariyah. Ma masdariyah zarfiyah, ya. Ma masdariyah zarfiyah. Takdirnya ma qata'at syamsun nahar muddata qat'i syamsin nahari abruja, gitu ya. Muddata selagine mayang selagine qata'at nugelaken mutusaken syamsun nahari apa srengenge ing dalam awan abruja ing pirang-pirang bintang wa tala al badrul muniru fid dujalan muncul apa bulan kang madangi fid duja ing dalam kegelapan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang umurnya lebih dari 21 tahun nih minimal kalian hafal ini. Itu udah tingkatan yang sangat minimal sekali. Sangat minimal. Umur 21 tahun nggak bisa ngarang ini ya minimal hafal. Setelah itu minimal paling hafal, paling minimal itu hafal. Setelah hafal minimal lagi paham. Kalau abahmu ngajar sulam itu umur 15 tahun. Umur 15 tahun sudah ngajar sulam. Jadi beliau sudah orang kalau bisa ngarang dalam suatu ilmu. Orang itu kalau bisa ngarang dalam suatu ilmu, nazom lagi. Kira-kira bisa nggak ngarang nazom dalam suatu ilmu kalau dia tidak memahami seluruh bab dalam ilmu? Pasti harus memahami seluruh bab dalam ilmu kan? Dan dia bisa menghadirkan ini bait ini di sini, bait ini di sini, bait ini di sini. Pembahasan ini di sini. Di samping itu harus menguasai arud, gimana nyusun baitnya. Harus menguasai ilmu bahasa Arab. Baru bisa ngarang. Ya mungkin abuya-abuya kita kalau umur 15 tahun sudah ngajar sulam, bisa jadi di umur 21 tahun sudah setara dengan ini. Bisa nulis ini. Bisa jadi ya. 15 tahun ke 21 itu masih sisa 6 tahun. 6 tahun itu bisa mempelajari arut apa saja. Ya, mungkin sebelum 15 tahun juga udah belajar kalau abuya ya. Ya, itu namanya ulama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الأخضر وإلى حضرة الشيخ أحمد ابن عبد المنعم الدمنهري وإلى حضرة الشيخ حسام رمضان وإلى حضرة الشيخ سيد عبد الله الجفري الفاتحة.
Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وإلى حضرة شيخنا في حجة بابوس أحمد حصور طاهرة إلى حضرة أبيه وأمه وإلى حضرة حاجة محفوظة بنت أسعد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخر وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين 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 يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية واللمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخلقة الإنسانية وأشرف الصلاة الإسماعيلية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبي فهم منه وإليه. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت يا الله ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن الأخضري والشيخ أحمد عبد المنعم الدمنهوري والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين والقربين وخصوصا إلى سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا إلى روح شيخنا في هدية بابوس أحمد حصور الطاهر وإلى روح حاجة محبوبة بنت أسعد وأصولهما وفروعهما وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة على جميع أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل تعلمنا لهذا الكتاب نافعا لنا ولديننا ولأمة المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا فاهمين لأسرار هذا الكتاب حافظين لأشعاره قادرين على تعليمه وتفهيمه يا الله. اللهم اجعل تعلمنا لهذا الكتاب نافعا لنا ولديننا ولأمة المسلمين أجمعين. اللهم اجعلنا فاهمين لهذا الكتاب وحافظين لأشعار هذا الكتاب وقادرين على تعلم هذا الكتاب وتعليمه وتفهيمه للآخرين يا الله.
Allahumma ja'alna fahimina li'ibarati hadzal kitab ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم بسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبأسرار الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم. اللهم ادفع عنا البلاء يا الله. اللهم ادفع عنا البلاء يا رحمن. اللهم ادفع عنا البلاء يا رحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Apa yang harus kita lakukan setelah menghatamkan suatu kitab? Pertama, baca ulang dari awal sampai akhir. Baca ulang kitab tersebut plus penjelasannya dari awal sampai akhir. Minimal sekali. Minimal, sangat-sangat minimal sekali. Jangan dulu baca buku-buku lain dalam ilmu serupa. Jangan dulu. Nanti konsentrasi kalian pecah. Hatamkan dulu penjelasan saya dari awal sampai akhir. Jangan dulu baca Idhahul Mubhamnya ya. Cukup di penjelasan saya dari awal sampai akhir. Minimal sekali. Rapihkan catatan. Setelah itu, kalau itu udah selesai, hafalkan nazamnya juga. Itu bisa berbarengan dua-duanya tuh. Sambil menghatamkan ulang, hafalkan nazamnya. Harus sampai selesai hafalkan nazamnya. Setelah itu, kalau itu dua-duanya udah beres, saran saya dan sebaiknya diikuti, hatamkan Idhahul Mubham dari awal sampai akhir. Tapi syaratnya setelah itu tadi. Jadi kalau bisa bikin mudzakarah, ya bikin istilahnya mengulang-ulang pelajaran ini yang ikut-ikut. Cukup bahas penjelasan saya dari awal sampai akhir. Jangan ngebahas yang lain dulu. Penjelasan saya aja. Kalian ngerti apa enggak? Ganti-gantian. Yang ngejelasin ganti-gantian. Setelah itu selesai, bikin lagi mudzakarah, baca Idhahul Mubham dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Muqaddimat enggak perlu dibaca. Baca syarahnya yang mulai saya jelasin aja. Dari kalimat wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Dari situ. Dari awal sampai akhir, sampai sebelum khotimah, sebelum hadza tamamul gharadil maqsudi, itu baca semuanya. Syarah Idhahul Mubham, dibuat mudzakarah, ganti-gantian materinya ya. Setelah itu, kalau memang itu dilakukan dan hafal nazamnya, insyaallah bisa mengajarkan mantik ke orang lain. Dan kalau bisa diajarkan, ilmu itu kalau mau matang diajarkan. Tapi dengan syarat udah selesai tadi semuanya tuh, baru ajarin ke orang. Diajarkan. Semakin sering diajarkan, semakin mendalam. Terus yang penting juga ya, kita semakin sering mengulang penjelasan guru, itu akan semakin banyak ilmu baru yang masuk. Itu benar itu rahasia umum sebenarnya, tapi jarang dilakukan. Kalau dilakukan sebenarnya itu luar biasa. Jadi buku itu sekali hatam ada ilmunya, 2 kali hatam akan ada ilmu lagi, 3 kali hatam akan ada ilmu lagi, bakal semakin matang gitu. Kalau itu sudah selesai, tadi semua sudah dimudzakarahkan, penjelasan sayanya sudah dimudzakarahkan, Idhahul Mubhamnya sudah dimudzakarahkan, insyaallah sudah siap mengajarkan mantik. Tapi hafal juga ya,
hafal nazomnya. Terus kalau mau baca buku-buku lain di luar ini, bisa baca Syarah Alawi, tapi di Mesir itu ya, nggak tahu kalau di sini ya. Tapi kalau Hasyiah Baijuri itu masih berat. Hasyiah Baijuri itu ibarahnya sangat ngalirkeun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ziarahnya mending sekarang aja langsung apa habis zuhur? Langsung aja ya? Ya enaknya. Biar habis zuhur udah gak usah ngapain lagi. Udah free. Gimana? Ziarah Ka'bah. Hah? Emang enak diganggu lagi habis zuhur? Kumpulnya susah. Iya. Kalau kita sekarang langsung ziarah nih Ka'bah, udah selesai gitu loh. Gimana? Iya. Mau habis zuhur nanti tungguan lagi, terus repot gitu kan. Sekarang aja langsung. Ini kamu di belakang tembok aja. Ya udah, ayo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ambil.